Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita kembali mendengar renungan Mana Rema. Ya, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh lagi mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi juga semua yang mendengar. Roh Kudus menolong kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar, dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, pendengar yang baik, tapi mampukan kami menjadi pelaku firman, sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini kita sampai pada abjad huruf L dan kita akan belajar tentang Lois, ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ketika pertama kali mengaku percaya, kemungkinan Lois tidak pernah berpikir bahwa ia mengawali sebuah warisan rohani. Lois meneruskan imannya kepada anak perempuannya Eunike, dan Eunike meneruskan imannya kepada Timotius anaknya. Nah, kalau kita bicara tentang iman, maka Alkitab mencatat iman itu kan bisa goncang, bisa kurang, bisa besar, bisa gugur, bisa hidup. Kalau iman itu hidup seperti yang dimiliki oleh nenek Lois, maka bisa diimpartasikan kepada putrinya Ibu Eunike, kemudian kepada cucunya yaitu Timotius. Iman yang hidup bisa diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Dan ketika mereka menjalani hidup bersama, kedua perempuan ini sudah berhasil mewariskan iman yang hidup kepada cucu dan anak laki-laki dari Ibu Eunike yang bernama Timotius, yang oleh Rasul Paulus diakui sebagai anak rohaninya dan rekan dalam menyebarkan Injil Kristus. Bagi Timotius muda, Rasul Paulus telah menurunkan pelayanan yang penting yang menyentuh orang-orang percaya di seluruh dunia. Kembali ke nenek Lois, barangkali kita berpikir, saya kan hanya seorang ibu saja, saya kan hanya seorang nenek saja. Perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Sebenarnya kita juga memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi hidup seseorang. Suatu hari kita akan menjadi seorang kakek dan seorang nenek. Pertanyaan untuk kita renungkan, berapa banyak orang muda yang sudah tersentuh dan mengikuti keteladanan iman kita sepanjang umur hidup kita. Kemungkinan Lois juga tidak pernah berpikir bahwa warisan imannya akan diberitakan sepanjang 21 abad kemudian. Dan tentu saja bukan hanya didikan atau ucapan saja yang nenek Lois dan Ibu Eunike ajarkan kepada Timotius, tetapi juga teladan yang baik. Sebab perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan yang kita ucapkan. Kita bisa melihat contoh lagi, ada teladan yang diwariskan. Kita baca Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Xiong Sui Hua adalah seorang pengusaha sukses di bidang industri baja. Ia besar di desa Chongqing, Xinyu, sebelah selatan Tiongkok. Sui Hua melihat banyak teman masa kecil dan tetangganya dahulu sekarang hidup miskin dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Sui Hua sedih melihatnya.
Maka ia memutuskan untuk memberikan bantuan berupa rumah. Swiwa juga menyediakan makanan untuk lansia 3 kali sehari. Dia membagikan berkatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian salah seorang tetangganya berkata, "Saya ingat orang tua Swiwa. Mereka adalah orang yang sangat baik dan peduli dengan orang lain. Dan hebatnya, putranya mewarisi kebaikan hati orang tuanya." Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang berbuat baik dan kebaikan yang kita lakukan sudah menjadi teladan bagi keluarga dan orang lain? Salomo dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-7 berkata, "Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya." Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata benar, ya. Benar dan bersih kelakuannya, tidak bercelah kelakuannya, maka kita melihat Alkitab berkata, berbahagialah keturunannya. Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang tua yang tidak hanya mewariskan harta kepada keturunan kita, tapi juga mewariskan iman yang menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami menjadi orang-orang tua yang tidak hanya mewariskan harta kekayaan dan kepandaian kepada generasi kami, anak cucu kami, tapi kami juga bisa mewariskan iman yang hidup, sehingga seperti Nenek Louis memiliki iman yang hidup, kami juga mau memiliki iman yang hidup dengan cara mendisiplin diri untuk berdoa dan memindahkan kebenaran firman Allah ke dalam hati, mempraktekkan supaya hidup ini jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus menerjemahkan lebih lagi dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.